Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Pasti kami mengharapkan adik tetap sehat ya. Kita sudah masuk di minggu pertama Advent, minggu masa penantian kelahiran Tuhan Yesus yang kita akan peringati tanggal 25 Desember 2021. Bagaimana persiapan kalian? Kalian harus benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kalian, adik-adik semuanya untuk bisa menantikan kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember nanti. Oke, kita akan masuk dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna tanggal 28 November 2021. Kita akan sama-sama berdiri ya adik-adik. Kita akan nyanyi lagu Mars Pelkat PT. 1, 2, 3. Oke, kita akan masuk dalam pujian kita yang pertama. Dari tetap berdiri, kita akan puji nama Tuhan Yesus dengan judul Mulia, Mulia, namanya Mulia. Seperti itu lagunya ya. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami sepanjang sepekan yang lalu ya Bapa. Dan pekan yang baru yang akan kami langkah untuk jalani bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Namun ya Tuhan, pada pagi hari ini kami duduk diam untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami.
walaupun hanya secara online, namun biarlah semuanya itu dapat menjadi hikmat dalam ibadah kami ini ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan puji nama Tuhan Yesus dengan membaca Mazmur pujian. Tetap kita berdiri ya adik-adik. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 147 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah temukan, yuk kita baca ya. Ayatnya yang ke-5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Silakan duduk adik-adik. Ya, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji nama Tuhan sekali lagi dengan judul Berpeganglah pada Janji Tuhanmu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jason. Kami persilakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam ibadah PT kita. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi prokes di rumah adik masing-masing. Sebelumnya kita akan mempersiapkan bacaan kita pada pagi hari ini adik-adik. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Kakak ulangi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kakak akan membacakan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau kami masih bisa beribadah Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga adik-adik di rumah yang akan mendengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kakak akan membacakan firman Tuhan di bawah perikop orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu mereka berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa-dosa."
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami menyaksikan hal-hal yang mengherankan." Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam bagaimana kita bisa menyatakan kepedulian kita, tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah aktif menyatakan kepedulian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak akan menceritakan sedikit tentang Injil Lukas. Injil Lukas ini ditulis oleh seorang tabib bernama Lukas sekitar tahun 75 sampai 80 Masehi. Salah satu hal menarik dari Injil yang ditulis oleh Lukas ini adalah Lukas memberikan perhatian kepada orang yang lemah, tersisih, dan miskin. Melalui Injil yang ditulisnya ini, Lukas mewartakan bahwa Tuhan sungguh mempedulikan mereka yang miskin, lemah, dan tersisih. Sedangkan tema utama dari Injil yang dituliskan oleh Lukas ini adalah Allah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia dari berbagai suku bangsa. Jadi di sini adik-adik, poin utamanya adalah kenapa kita harus melakukan kebaikan? Karena kita harus mengucap syukur. Itu bentuk ungkapan syukur kita karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita sehingga kita bisa memancarkan kasih setia Tuhan melalui sesama kita. Jadi adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang seorang yang lumpuh dari sebuah desa di Galilea. Seorang lumpuh ini mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia memiliki iman dan keyakinan agar bisa memperoleh kesembuhan. Nah, di sini adik-adik, kakak mau menjelaskan bahwa ketika kita sakit, kita juga harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Dan di sini juga diceritakan tentang orang-orang yang membantu untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Jadi orang-orang yang membantu ini memiliki niat dan tujuan yang tulus untuk membantu teman mereka agar teman mereka ini mendapatkan kesembuhan. Itulah hakikatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik, sebagai manusia yang sosial, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu mengandalkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan rekan sekerja kita membutuhkan teman, sahabat untuk membantu kita dalam melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, di sini kakak juga mau membahas ada beberapa poin adik-adik. Di sini kita diajarkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita adik-adik. Sebagai manusia yang berdosa ini, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan rasa ungkapan syukur kita atas penebusan yang Tuhan sudah lakukan untuk kita memancarkan sinar kasih Tuhan kepada sesama kita dengan cara bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, serta peduli terhadap sesama kita. Adik-adik, di dalam kehidupan ini pasti ada kritikan dari orang lain. Kita akan menerima kritikan. Kritikan itu bisa bersifat membangun, bisa juga bersifat kayak membuat hati kita menjadi tidak nyaman. Terkadang beberapa kritikan mungkin kita tidak bisa terima. Tetapi di sini kakak mau tegaskan, ketika kita dikritik oleh orang, seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, ia meragukan kuasa Tuhan. Dia meragukan siapakah Tuhan Yesus ini, kenapa dia bisa menyembuhkan orang sakit, padahal Tuhan Yesus sudah diutus oleh Allah untuk menyembuhkan orang-orang. Nah, di dalam kehidupan ini juga banyak orang-orang yang meragukan kemampuan kita adik-adik. Mungkin orang-orang mengkritik kita, memberikan kita saran, itu adalah masukan yang baik untuk kita dan kita harus bisa menerima kritikan dari orang-orang tersebut. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mendapat kritikan atau saran dari orang, itu menandakan bahwa orang itu peduli terhadap kita. Di sini juga kakak mau menjelaskan adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, kita harus memancarkan kasih setia Tuhan melalui saudara-saudara kita. Di sini membantu itu contohnya luas adik-adik, tidak harus berupa materi atau uang. Jadi membantu itu bisa berupa upaya kita untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Misalkan orang ini, kita mempunyai teman-teman nih adik-adik, misalkan adik-adik mempunyai teman yang mengalami kesulitan. Kesulitannya itu mungkin mereka tidak percaya diri untuk
ngomong di depan umum atau mungkin mereka merasa kekurangan dalam pelajaran. Di sini adik-adik berperan untuk bisa membantu teman-teman adik-adik. Bagaimana cara yang membantunya? Adik-adik bisa merangkul mereka, adik-adik bisa mengajarkan mereka. Mungkin jika adik-adik lebih mengetahui, adik-adik bisa memberitahu mereka. Seperti contohnya ketika mereka mengalami kesulitan di berbagai macam pelajaran, mungkin adik-adik memahami beberapa materi yang adik-adik kuasai. Mungkin adik-adik bisa sharingkan apa yang adik-adik pahami ke teman adik-adik seperti itu. Dan di sini juga peduli itu luas adik-adik. Kita juga bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan yang mereka membutuhkan mungkin berkat dari kita, dari Tuhan yang melalui kita untuk bisa menyalurkan berkatnya Tuhan kepada mereka adik-adik. Di sini juga kakak ingin menyampaikan bagaimana posisi kita jika kita mengalami kejadian seperti yang dialami oleh orang lumpuh dari Galilea ini. Jadi adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi kesusahan adik-adik, mungkin adik-adik sering merasakan kenapa Tuhan memberikan hal itu terhadap kita di kehidupannya kita. Tetapi di sini kakak mau menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya kita, apapun yang boleh kita alami adik-adik, kesakitan, kesusahan yang boleh terjadi dalam kehidupannya kita, itu adalah proses yang Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik adik-adik dan kita bisa belajar untuk lebih peduli terhadap saudara kita di luar sana adik-adik. Seperti itu. Dan di sini kakak juga mau menegaskan kita itu harus bersedia adik-adik. Bersedia apa kak? Bersedia untuk menjadi alat Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan kepedulian kita terhadap sesama kita, mulai dari hal kecil adik-adik. Kita mungkin bisa memberikan baju layak pakai, mungkin adik-adik memiliki baju yang banyak di lemari adik-adik. Adik-adik bisa memberikan baju layak pakai untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau mungkin adik-adik mempunyai buku-buku, adik-adik juga bisa membagikan buku-bukunya adik-adik yang berguna untuk orang lain. Jadi di sini adik-adik peran kita adalah menjadi berkat bagi sesama kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, jadi kita mewartakan kebaikannya Tuhan melalui sikap perilaku kehidupannya kita hari lepas hari. Jadi adik-adik, kakak juga mau menjelaskan kehadiran Tuhan Yesus tidak hanya datang sekadar menyembuhkan fisik, tetapi mampu melepaskan manusia dari belenggu dosa. Itulah hakikatnya Tuhan Yesus sebagai, mungkin adik-adik pernah dengar ora et labora, yaitu berdoa dan lakukan. Jadi kita harus tetap berdoa adik-adik. Berdoa itu bukan di saat kita membutuhkan Tuhan, doa makan, doa tidur, atau doa bangun. Doa itu di setiap kehidupannya kita adik-adik. Jadi ada mungkin adik-adik pernah mendengar doa itu adalah nafas kehidupan. Jadi di setiap kehidupannya kita ini kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan adik-adik. Tidak di saat kita membutuhkan Tuhan, tetapi sekalipun di saat kita mengalami pencobaan, kita mengalami pergumulan adik-adik, kita tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Karena kita tahu sendiri kekuatan dan apapun yang kita dapatkan ini berasal dari Tuhan Yesus, seperti itu. Dan doa saja tidak cukup adik-adik. Jadi ketika kita berdoa, kita juga harus melakukan suatu usaha. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan juga ingin melihat adik-adik. Kita ini nggak harus meminta terus, tapi kita juga harus melakukan usaha. Bagaimana usaha yang harus kita lakukan, Kak? Usaha yang kita harus lakukan adalah ketika adik-adik ingin mencapai sesuatu, adik-adik harus tahu targetnya adik-adik ini apa. Dan adik-adik juga harus tahu bagaimana langkah untuk mencapai target itu. Jadi kita tidak semena-mena hanya berdoa saja meminta kepada Tuhan tanpa melakukan apapun. Kita harus bisa melakukan usaha. Usahanya itu banyak adik-adik. Adik-adik bisa berusaha untuk mendapatkan informasi untuk mencapai tujuan yang adik-adik mau. Adik-adik juga bisa berusaha menjadi juara kelas mungkin dengan belajar yang giat. Seperti itu adik-adik. Jadi intinya ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan keselamatan dari Tuhan, kita harus berdoa dan berusaha. Dan kita juga mau mengandalkan kuasa Tuhan yang memakai orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain juga adik-adik. Jadi kita harus menghargai kehadirannya orang-orang yang di dalam kehidupannya kita.
Mungkin kita tidak sadar adik-adik ketika orang itu hadir di kehidupannya kita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membantu temannya yang lumpuh ini. Mungkin teman yang lumpuh ini tidak menyangka bahwa dia akan dibantu oleh teman-temannya itu, sampai teman-temannya ini nekat memanjat atap dan menjebol atap hanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus agar temannya ini bisa disembuhkan. Jadi ketika mungkin kita bertemu dengan orang, mungkin kita nggak langsung merasakan orang ini berdampak baik buat kita. Tetapi nanti di kemudian hari adik-adik, pasti kita akan merasakan jika kita melakukan hal yang baik kepada orang, jika kita bisa mempedulikan orang lain juga, pasti orang lain juga akan peduli terhadap kita. Tapi di sini adik-adik, kakak mau menegaskan juga, kita jangan mengharapkan keuntungan dari apa yang sudah kita perbuat. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita ditegaskan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan tulus adik-adik. Kenapa dengan tulus? Karena Tuhan pun menebus dosa kita itu dengan tulus, dengan darahnya yang mahal adik-adik. Jadi ketika kita membantu teman-teman kita, membantu rekan sekerja kita, membantu orang-orang, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, kita tidak harus mencari keuntungan. Jadi ketika kita mau melakukan kebaikan adik-adik, fokusnya terhadap Tuhan, untuk mencerminkan kebaikan Tuhan, menyatakan ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah menebus dosa kita, sehingga kita bisa menyalurkan kebaikan kita kepada saudara-saudara kita, seperti itu adik-adik. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan apa yang kakak sampaikan ini bisa menjadi berkat buat adik-adik dan adik-adik lakukan di dalam kehidupannya adik-adik lepas hari. Adik-adik bisa menjadi berkat bagi sesamanya adik-adik, adik-adik bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan sekerjanya adik-adik. Terpujilah nama Tuhan, amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap dokter-dokter Tuhan, polisi-polisi, garda terdepan Tuhan yang membantu terlaksananya prokes Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan Tuhan. Begitupun juga dengan kami Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami di setiap kehidupannya kami hari lepas hari. Berkati juga pemerintah-pemerintah Tuhan, pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan. Kiranya mereka juga diberikan kesehatan, dan Tuhan juga selalu menyertai mereka di setiap tugas tanggung jawab yang boleh mereka lakukan Tuhan, sehingga mereka bisa memancarkan sinar kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk adik-adik ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka di dalam pendidikannya mereka. Kiranya Engkau selalu sertai agar mereka bisa menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah pergaulannya mereka Tuhan, sehingga bisa mereka jadi contoh untuk saudara-saudara mereka Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai di dalam setiap program-program yang akan kami lalui Tuhan. Kiranya bisa terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati keenam pelekat Tuhan, terkhususnya PT di dalam setiap pelayanannya kami Tuhan. Ampuni bila ada kekurangan Tuhan dalam pelayanannya kami, sehingga kami bisa melengkapkan pelayanan kami di pelayanan kami berikutnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami mungkin yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, pakailah dokter Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan mereka melalui obat-obat yang mereka konsumsi. Tuhan juga mau selalu sertai mereka Tuhan di setiap kehidupan yang mereka alami Tuhan. Berkati juga mungkin mereka yang mengalami pertambahan usia Tuhan, ulang tahun. Kiranya Engkau sudah menyertai mereka di dalam kehidupan yang mereka Tuhan, mengucap syukur bila mereka bisa menambahkan 1 tahun usia di kehidupannya mereka. Kiranya mereka bisa menjadi berkat bagi sesamanya mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana Tuhan, janda duda, anak yatim Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan di dalam kehidupannya mereka. Engkau pelihara mereka, Engkau jadikan mereka berkat Tuhan, dan Engkau juga bisa menjadikan kami berkat bagi mereka Tuhan, agar kami bisa menyisihkan Tuhan berkat kami untuk kehidupannya mereka Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberian persembahan, seperti biasa KP akan sampaikan beberapa hal sebelum kita masuk dalam pemberian persembahan. Adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan diberikan dan tambahkan angka 5 di belakang nominalnya. Sebagai contoh, kalau misalnya 1.000, di bawah belakangnya angka 5 untuk persembahan persekutuan teruna. Demikian adik-adik bisa pahamkan karena tiap minggunya selalu seperti ini. Kita akan mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan pujian Tuhan betapa banyaknya. Kita akan berdoa persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan pada ibadah kami pada siang hari ini ya Bapa. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa berguna dalam pelayanan di gereja ya Tuhan. Dan semua berkat yang masih tersisa dalam keluarga kami, terutama orang tua kami ya Bapa, Tuhan berkatilah agar persembahan itu juga dapat berguna dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah segala perbuatan kami yang tidak benar, terpuji nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan Warta PT yang pertama. Terima kasih adik-adik sudah tetap selalu setia mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna secara online ya. Dan Kak Evi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kak Jason yang pada hari Minggu ini sudah membawakan firman Tuhan sebagai pelayan firman dalam ibadah kita siang ini. Dan juga bersyukur dan berterima kasih untuk kakak-kakak layan yang selalu terlibat dalam pelayanan baik sebagai musiknya, sebagai pendampingnya, dan Tuhan juga yang akan memberkati. Dan untuk minggu depan seperti biasanya kita tetap ibadah secara online ya adik-adik ya. Dan pengumuman-pengumuman berikutnya bisa adik-adik dapatkan melalui grup WhatsApp ya untuk selanjutnya apa yang perkembangan dari kegiatan Pelkat PT. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online. Kita sama-sama berdiri, kita puji nama Tuhan Yesus, utuslah kami, kemudian doa berkat oleh Kak Jason. Terima
Ya adik-adik, kita masuk dalam berkat, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, jikalau kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik di rumah Tuhan, sertai mereka, berikan mereka kesehatan, dan Tuhan juga selalu melindungi setiap keluarga mereka Tuhan, agar keluarga mereka Tuhan tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi ini. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.